Arteria Dahlan, calon anggota DPR RI terpilih dari Partai PDIP Dapil Jawa Timur, terpaksa harus mengundurkan diri untuk tidak dilantik menjadi anggota DPR. Karena apa? Karena dia harus menyerahkan kursinya kepada Romi Soekarno, yang tak lain dan tak bukan adalah cucu dari Presiden Soekarno, anak dari Rahmawati Soekarno Putri, keponakan dari Megawati Soekarno Putri, sepupunya Puan Maharani. Arteria Dahlan merupakan calon pengganti calon legislatif alias caleg PDI Perjuangan terpilih dari Dapil 6 Jawa Timur, Sri Rahayu. Sri Rahayu dan Arteria resmi mundur berdasarkan surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR di pemilu 2024. Dalam surat KPU disebutkan, Romi Soekarno yang merupakan cucu Presiden ke-1 RI Soekarno yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dari PDIP Dapil 6 Jatim. Arteria mengaku mundur dari posisi pengganti anggota DPR RI terpilih 2024-2029 karena diminta secara langsung oleh Romi Soekarno. Dan saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya yang saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak. Ini mana ini Mas Sinton, nggak teriak dinasti lagi nih. Adian Apitupulu mana? Jarot, Deddy Sitorus, oi Deddy Sitorus, oi. Kalau anak Mulyono langsung cepat kalian politik dinasti. Sekarang begini, mana yang betul-betul dinasti, ya? Arteria Dahlan memberikan kursinya kepada Romi Soekarno karena Romi Soekarno yang memintanya dari Arteria Dahlan, bukan karena pilihan rakyat. Ya, Gibran Raka Buming Raka, dia menjadi wakil presiden karena dia dipilih rakyat. Aduh, jadi sekarang kita bisa simpulkan mana praktek dinasti yang sesungguhnya. Mak, kasihan kali aku ngeliat si Arteria Dahlan, Arteria Dahlan itu. Apa katanya? Bagi saya ini orang Minang. Bagi saya yang penting itu adalah kehormatan. Kini ambo mangecek kawa angko kini kah. Memang para lu diang tuh kehormatan, tapi iko kan dan mamiliko kan ndak rakyat doh. Dan mamiliko kan ndak rakyat, ndak masyarakat Indonesia. Inyo kalah, waang kalah jo sahabat tuanyo. Ya kan, waang tuh menggantikan Sri Rahayu yang terpilih untuk suara terbanyak di Jawa Timur. Ang menggantikan Sri Rahayu. Ndak angagia pulo kursi angka si Romi Soekarno itu. Cito gini kau sana. Ndak mengerti, ndak dapat akarin no. Kini nang gilo apa den. Ala kaluan lo baso binang upung parabela kini kau payah kau mah. Angala dia gia kursi enak, kursi empuk, angagia lo kau orang pajak nanci itu. Yang nggak mengerti kalian translate sendiri lah. Ya, apa dikatakannya ya? Saya ini sudah dibesarkan oleh Ibu Mega dan Bapak Taufik. Jadi saya ini petugas partai dan saya mengabdi kepada Ibu Megawati, Ketua Umum, dan juga kepada keluarganya. Ingat ya,
mengabdi kepada Ibu Ketum dan keluarganya, bukan kepada rakyat. Camkan kalian itu baik-baik, Sarah. Ya, Deddy Sitorus, kau camkan itu. Kau dengar itu, Adian apa itu, kau dengar itu. Ya, dengar. Ya, nggak usah tutup-tutup kuping lah kalian Deddy sama Adian. Udah jelas kan, udah jelas. Lebih vulgar lagi ini, minta kursi. Abang, oh ya bang. Aduh, dikasih pula sama si Arteria Dahlan. Dia katakan apa ya? Saya tahu diri. Sebetulnya mau melawannya kawan ini, cuma nggak sanggup. Dinasti teriak dinasti, maling teriak maling, bobrok teriak bobrok, amburadul teriak amburadul. Kalau ku bilang sama kalian, ya, sekarang itu PDIP. Mana kalian yang bilang katanya PDIP itu adalah partai yang memegang teguh demokrasi? Demokrasi apa? Sri Rahayu disuruh mengundurkan diri, diganti Arteria Dahlan. Arteria Dahlan disuruh mengundurkan diri, digantikan sama si Romi. Begitu juga kemarin itu masalah siapa itu? Tia Rahmania, caleg dari dari Dapil Banten kalau nggak salah ya. Dia itu digantikan oleh Boni, kalau tidak salah namanya Boni Triana ya. PDI Perjuangan memecat caleg terpilih DPR Tia Rahmania dari keanggotaan partai. Akibatnya Tia batal dilantik menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Banyak pihak yang mengaitkan pemecatan Tia Rahmania sebagai buntut dari kritik tajamnya terhadap salah seorang pimpinan KPK Nurul Gufron yang viral di media sosial. Tia memprotes kehadiran Gufron saat menjadi pemateri tentang penguatan anti korupsi pada Minggu 22 September lalu. Alih-alih membicarakan soal integritas calon anggota DPR terpilih, Tia justru menginterupsi terkait dengan pelanggaran etik Nurul Gufron. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pemecatan terhadap Tia Rahmania bukan buntut dari kritik tajamnya terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Puan menyebut Tia dipecat dampak dari gugatan perselisihan suara di internal partai. Pengganti Tia Rahmania sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 adalah Boni Triana, caleg PDIP Dapil Banten 1, peringkat kedua dengan angka 36.516 perolehan suara sah, sekaligus penggugat di Mahkamah Partai. Ada satu versi mengatakan bahwasanya si Tia itu digantikan oleh karena dia berani dengan lantang ya mengkritik siapa itu namanya itu Wakil Ketua KPK kalau tidak salah ya di dalam sebuah acara yang diadakan oleh Lemhanas ya. Tapi di sisi lain Tia Rahmania ini ternyata melakukan kecurangan. Apa itu kecurangannya? Penggelembungan suara. Jadi alasannya PDIP ya memecat Tia Rahmania oleh karena kasus penggelembungan suara. Sekarang begini ya. Kemarin kenapa kalian teriak orang-orang yang menggelembungkan suara? Ternyata pelaku utamanya adalah kalian. Kenapa baru sekarang akunya? Dari kemarin sebetulnya tahu kalian kan, cuma kalian tutup-tutupi aja kan. Jadi sebetulnya memang sudah ada sengketa antara Boni Triana dengan Tia Rahmania ini. Cuman situasi di mana ya Tia Rahmania sudah membuat sebuah pernyataan dan juga sebuah serangan kepada Wakil Ketua KPK pada saat acara di Lemhanas, ya, situasi itulah yang dimanfaatkan oleh kubunya Boni Triana, sehingga dia memanfaatkan situasi itu, ya, dia langsung mungkin, ya. Di satu sisi PDIP ya melihat ini Triana ini si Tia Rahmania ini kalau dibiarkan menggonggong terus bahaya ini. Ya kan? Apa nggak bahaya dia serang wakil ketua KPK. Kalau sempat bertindak wakil ketua KPK diobok-obok PDIP gimana? Itu menurutku ya. Kalau sempat itu mereka balas dendam diobok-obok PDIP gimana? Udah tahu KPK sama PDIP sekarang lagi memanas. Ya, dengan lantangnya kemarin dia mengatakan, Pak,
Bapak harus tahu bahwa KPK ini adalah produk dari Presiden kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami. Bapak bukan produk kami. Udah capek-capek dia bela-bela Megawati. Ujungnya apa yang didapat? Dipecat. Dipecat. Kalau kau membela boleh, tapi jangan bela kali. Aduh, capek aku ngeliat orang gini, betul ya kan? Ingat itu Tiara Mania, gimana kabarnya, sehat nak? Di Jawa Timur begitu juga lagi. Tiara Mania kasusnya kemarin masih panas, masuk lagi kasusnya Arteria Dahlan ini. Sri Rahayu yang betul-betul adalah satu-satunya caleg DPR RI dari PDIP yang lolos, ya, apa namanya, bukan satu-satunya, salah satu yang lolos dari partai PDIP di Dapil Jawa Timur. Akhirnya apa? Mengundurkan diri. Aku bertanya-tanya, mengundurkan diri atau dipaksa mengundurkan diri? Tapi aku selalu ngeliat si Arteria Dahlan ini, Pak, terbuka di orangnya. Ya, ini kalau kalau kuanalisa, ya, setiap kata-kata yang keluar saat dia diwawancarai apa namanya, wartawan, itu adalah sebetulnya ekspresi jujur dari seorang yang sakit hati. Ya, karena apa? Karena dia harus merelakan kursi, ya, yang apa namanya, yang sudah menjadi miliknya, menjadi haknya itu diberikan kepada Romi. Tapi cuman mau dibilang, ya kan, kalau bicara masalah dipilih rakyat, memang dipilih dua-duanya, tiga-tiganya, Sri Rahayu, Arteria Dahlan, Romi Soekarno dipilih. Cuman kan presentasinya kan yang lebih besar kan si siapa namanya, Sri Rahayu, ya kan. Setelah itu Sri Rahayu mundur, masuk Arteria Dahlan, ya kan. Sebetulnya secara konstitusi, ya, sah, ya, sama-sama dipilih oleh rakyat. Cuman masalahnya ini Arteria Dahlan bukan dipecat, tapi disuruh menyerahkan kursi. Katanya Romi Soekarno langsung yang minta. Aduh, udah kelihatan ya yang mana mental-mental pengemis. Itu biar tahu kalian. Ya, itulah enaknya jadi keturunannya presiden. Ya. Iya kan, minta-minta kursi nggak bayar. Nggak ada uang keluar. Coba Harun Masiku. Aduh, aku rindu kali dengar suara si Masinton loh, betul. Deddy Sitorus sama lagi, betul. Bang Adian, kemana suaramu? Jarod, tunjukkan kumismu. Tapi kalau sebetulnya kalau aku sih orang urus, itu kan sebetulnya kan gejolak internal itu. Betul. Sedangkan kita punya masalah, kita ketawain aja. Apalagi orang yang punya masalah, makin kita ketawain. Aduh, ini tuh jujur aja gue bilang sama kalian. Mana Ray Rangkuti kemarin pernah juga bilang katanya kalau Puan Maharani dan juga Megawati itu bukan politik dinasti itu. Muncungmu itu. Dan dari mana dasarmu ngomong? Nggak dinasti politik. Kurasa kalau secara kualitas lebih kualitas lagi Adiana Pitupulu daripada si siapa namanya itu, Puan Maharani. Tapi karena dia anaknya Ibu Ketum, ya otomatis dia lebih cemerlang. Saya naik baik dok. Dan aja memang kadang-kadang orang ini bikin statement, ya kan. Makanya ya, ku bilang sekali lagi sama kalian, sebelum kalian melihat kesalahan orang lain, lihat dulu kesalahan diri sendiri. Sebelum kalian ngeledekin orang jelek, lihat dulu kejelekan diri sendiri. Basa-bala sana. Udah den Arteria Dahlan basa-bala sana ya nak. Anak kecil ay. Nasi ala menjadi bubuah. Aduh, ya udahlah ya kan. Itulah resiko jadi petugas partai, sayang. Itu makanya ya Bapak Jokowi melihat bahwa bangsa yang besar ini
tidak layak dipimpin oleh Ganjar yang seorang petugas partai. Makanya dia mengalihkan dukungan, mengalihkan endorse-nya kepada Bapak Prabowo. Karena Bapak Prabowo bukan petugas partai, dia punya partai. Aduh. Jadi tolonglah dulu. Kalian jangan permasalahkan partai orang lain. Partai kalian dulu benahi. Nggak usah dulu kalian usil-usil dulu keluarganya Jokowi. Ngaca dulu sama keluarga sendiri, woi. Tapi begini loh ya, tindakan-tindakan seperti ini ya, ini kan sebetulnya kalau Arteria Dahlan, jujur aja gue bilang, kalau memang dia tidak sakit hati, ini kalau ke analisa yang jujur ya, Arteria Dahlan kalau tidak sakit hati, dia tidak akan mengumbar segala sesuatunya itu di depan media, pasti, karena dia akan simpan itu di dalam hatinya, dan itu akan menjadi kesepakatan empat mata antara dia juga Romi, kan begitu ya. Masalah teknis itu bisalah diatur bagaimana skenarionya. Ini dia menunjukkan, dia kan seolah-olah di depan media dia ingin menunjukkan bahwasanya aku lagi sakit hati loh. Cuman karena sekarang posisinya dia masih ada di partai PDIP, maka dia bisa dikatakan nggak mau berbicara banyak dulu. Yakinlah kalian, masuk Gerindra itu bentar lagi. Masuklah angkir Gerindra tuh sana. Nggak perlu ang tu lamu-lamu lah di partai itu nyo. Di Gerindra lah lebih lama, lebih elok. Udahlah, positive thinking aja lah. Dan juga tahu kalian kan udah lihat kan bagaimana gelagatnya dulu ya ketika dia lihat hasil pemilihan, dia nggak terpilih sebagai sebagai DPR yang selanjutnya. Akhirnya apa? Mulai melemah dia, mulai dipuji-pujinya Prabowo. Ada kaitan kan? Dia puji-puji Prabowo apa? Karena dia mau ngambil hati mungkin. Ya ingatlah, lihat aja lah, bentar lagi gabung dia sama Marwarar Sirait. Masuk lagi dia gabung lagi sama Budiman Sujatmiko. Ku bilang sama kalian, kalau udah tahu kapal itu mau karam, cabut kalian dari situ rame-rame. Nggak usah lama-lama. Bang Arteria Dahlan, ku bilang sama kau ya, ambil aja hikmahnya. Ambil aja hikmahnya, udah itulah lagi. Itu udah nilai paling tinggi itu. Udahlah, mulai dari sekarang belajarlah melupakan orang itu, langsung blok kontaknya semua. Kontak si Dedi, kontak si Adi Adam itu dulu, yang lain-lain itu kontaknya si Asto apa lagi? Gas, blok semua. Aduh, itulah dia ya. Jadi kita udah tahu ya siapa politisi yang mempraktekkan politik dinasti sebenarnya ya. Nggak bisa dipilih rakyat atau tidak memenuhi kuota untuk dipilih rakyat, ternyata memaksakan diri untuk maju jadi calon DPR. Nggak tahu ya, ini jujur ku bilang sama kalian ya ini jujur ku bilang sama kalian, ketika Arteria Dahlan mengumbar segala sesuatunya itu di media sosial, itu artinya apa? Dia ingin memberitahukan kepada masyarakat banyak bahwasanya keadaan di dalam PDIP itu memang lagi bobrok. Sekarang begini, masanya Sri Rahayu, masanya Arteria Dahlan, ku bilang sama kalian, keluar itu nanti bentar lagi. Keluar. Sempurnalah tenggelamnya PDIP. Jadi itu udah terjawab kan? Ya, jangankan mengecewakan orang lain, mengecewakan anak sendiri pun sanggup. Ya, jangankan mengecewakan orang di luar partai, orang dalam partai pun sanggup. Inilah tipikalnya Ibu Mega, tipikalnya Megawati, tipikalnya PDIP. Itu loh, makanya aku bilang sudah kebiasaan orang ini. Aduh, Sumatera Utara gimana? Bisa ya, lebih sayang sama anak angkat daripada anak kandung. Iya, ya kan?
Masalahnya siapa namanya itu Nixon Nababan sama Edi Ramayadi. Dan juga tahu aku beberapa tempat lainnya juga cuman nggak terekspos aja itu. Iya, cuma nggak terekspos saja. Sebetulnya praktek-praktek seperti itu mereka sudah berlakukan itu, gitu dia ya. Coba lihat itu Tiara Mania itu, apa nggak kasihan itu? Siangnya dibela-belanya Megawati dan juga partainya, malam kena pecat. Iya kan? Ya, itu dia. Oke, jadi itulah dulu opung dari Opung Parbelak ya. Selamat untuk Mbak Tiara Mania. Selamat juga untuk Arteria Dahlan. Selamat juga untuk Sri Rahayu. Karena kalian baru saja keluar dari kapal karam. Udahlah, ya positive thinking aja lah. Kan nggak miskin-miskin kali kalian kan. Nggak miskin-miskin amat kan. Pindah semuanya ke Garuda. Pindah ke Garuda, pindah. Nggak usah lagi diikut-ikuti yang nggak jelas. Oke, itulah dulu ya. Salam dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI hormati.